Indonesia sang Zamrud Khatulistiwa, sebuah negeri yang luasnya tak terhingga, di mana alam adalah sang sutradara agung. Bayangkan napas kita yang akan tertahan menyaksikan terbitnya matahari di puncak gunung, merasakan lembutnya pasir putih di bawah kaki, dan terpesona oleh tarian warna-warni kehidupan di bawah birunya lautan. Indonesia adalah sebuah simfoni yang dimainkan oleh gemuruh ombak, desir angin di antara daun kelapa, dan alunan gamelan yang menyentuh hati. Di sini kita akan belajar tentang arti kehangatan, keramahan, dan warisan budaya yang mengalir deras bagai sungai. Singapura, sang negeri singa yang perkasa, sebuah metropolis yang berdiri bagai mimpi yang menjadi nyata. Di sini keindahan tidak diciptakan secara acak, melainkan dirancang dengan jenius dan presisi. Kita akan berdecak kagum menyaksikan garis cakrawala yang futuristik, di mana gedung-gedung pencakar langit berdialog dengan taman vertikal yang hijau. Singapura adalah kanvas di mana manusia melukiskan impiannya tentang kota yang sempurna, bersih, efisien, dan memesona. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan visi dan kerja keras, sebuah pulau kecil bisa bersinar paling terang di peta dunia. Di sini kita dapat membandingkan kedua negara tersebut, yang mana Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan signifikan dalam berbagai aspek utama seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan manajemen sumber daya manusia. Singapura dengan ukuran wilayah yang sangat kecil dibandingkan Indonesia berhasil mengembangkan ekonomi terbuka yang fokus pada perdagangan internasional sehingga pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan wilayah yang luas, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan potensi tersebut, terutama pada infrastruktur transportasi, sistem pendidikan, dan layanan kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan Singapura. Perbandingan yang pertama bisa dilihat dari segi ekonomi dan sumber daya alam. Perekonomian Indonesia didukung oleh faktor kuantitas dan keberagaman. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan populasi hampir 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar. Kekuatan utamanya terletak pada sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak sawit, batu bara, timah, nikel, dan karet. Ekonominya yang bersifat lebih tertutup dengan ketergantungan yang signifikan pada ekspor komoditas mentah. Namun, hal ini juga menjadi kerentanan karena harga komoditas di pasar internasional sangat fluktuatif. Upaya industrialisasi dan hilirisasi seperti mengolah nikel menjadi baterai mobil listrik sedang gencar dilakukan untuk menambah nilai pada sumber daya alam. Sebaliknya, perekonomian Singapura dibangun atas faktor kualitas dan inovasi. Dengan wilayah yang sangat terbatas dan hampir tidak memiliki sumber daya alam, Singapura membangun ekonominya dengan menjadi pusat perdagangan, logistik, dan keuangan global. Mereka mengembangkan ekonomi berbasis jasa dan teknologi tinggi dengan fokus pada sektor keuangan, bioteknologi, riset dan pengembangan, dan pariwisata MISE, Meetings, Incentive, Conference, and Exhibition. Kebijakan ekonomi terbuka, regulasi yang mudah, dan iklim investasi yang sangat kondusif menarik modal asing dalam jumlah besar. Pendapatan per kapita Singapura yang sangat tinggi merupakan buah dari nilai tambah (value added) yang diciptakan dari jasa, teknologi, dan keuangan, bukan dari ekstraksi sumber daya alam. Selanjutnya dari segi infrastruktur. Tantangan infrastruktur Indonesia sangat kompleks karena kondisi geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau. Pembangunan infrastruktur khususnya transportasi, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa dan beberapa wilayah urban lainnya. Konektivitas antar pulau masih menjadi kendala utama yang mempengaruhi distribusi barang dan mobilitas penduduk. Pemerintah telah melakukan pembangunan infrastruktur masif dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa serta antar kota dan desa masih lebar. Singapura adalah contoh negara dengan infrastruktur kelas dunia yang terintegrasi dan terencana dengan sangat matang. Meski wilayahnya kecil, sistem transportasi umumnya, MRT, bus, sangat efisien dan nyaman dan dapat diandalkan, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Pelabuhan Singapura adalah salah satu yang tersibuk di dunia, dan Bandara Changi terus-menerus dinobatkan sebagai bandara terbaik global. Perencanaan tata kelola dan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur Smart Nation membuat segala fasilitas berjalan optimal. Selanjutnya, dari segi manajemen sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang konsisten, tetapi masih berada dalam kategori menengah. Tantangan utama terletak pada pemerataan kualitas SDM. Masih terdapat kesenjangan besar antara tenaga kerja terdidik di kota besar dan tenaga kerja dengan keterampilan terbatas di daerah. Produktivitas tenaga kerja secara rata-rata masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Singapura memiliki salah satu indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia yang mengenalkan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan penduduknya yang sangat baik. Pemerintah Singapura sangat serius dalam investasi pada sumber daya manusia. Mereka tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pada pelatihan vokasi dan continuous learning untuk memastikan tenaga kerjanya selalu relevan dengan tuntutan pasar global. Manajemen sumber daya manusia di sektor publik sangat profesional dan berorientasi pada kinerja. Jadi dapat disimpulkan, untuk dapat bersaing secara lebih efektif dengan Singapura, Indonesia tidak perlu mengubah total modal negaranya, tetapi perlu mencontoh prinsip-prinsip dasar keberhasilan Singapura dan mengadaptasinya sesuai konteks Indonesia. Fokus utamanya harus berupa pada peningkatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur yang merata, dan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Dengan langkah-langkah strategis dan konsisten di bidang-bidang kunci ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya, seperti populasi muda, pasar domestik yang luas, dan sumber daya alam melimpah, untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi juga membangun keunggulan kompetitifnya sendiri.